guys, gimana kabarnya sore ini? Mbak Yuli. Oke, saya belum cantik sendiri ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat berbahagia bagi yang ada di rumah dan bagi yang bersama keluarga tentunya. Hari ini kali pertama kita melakukan podcast tentang apa yang menjadi informasi penting bagi masyarakat pada umumnya, tentunya di luar sana. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial dan di mana tamu-tamu ini sangat-sangat berperan penting terhadap kegawatan terutama pasien-pasien yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Oke, tentu kalian penasaran toh siapa yang akan kami undang pada sore hari ini? Kita akan kenalan lebih dalam lagi dengan para narasumber yang paling ganteng dan paling cantik yang ada di sebelah saya. Oh guys, gimana kabarnya sore ini? Baik. Tapi mukanya memang tampaknya nggak harus sangar-sangar gitu ya kalau tim penolong penolong orang yang mau meninggal gitu ya. Harus tetap senyum gitu ya. Meskipun kalian dituntut untuk tegang kan pada saat itu. Ini kalau nggak salah namanya tim Code Blue, betul ya? Iya. Siapa yang bisa jelasin tim Code Blue apa itu? Apa kenapa harus namanya Code Blue gitu? Siapa yang bisa jelasin? Leadernya mungkin atau siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Zahratul Khalifah, leader dari tim Code Blue Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Bima, NTB. Jadi Code Blue adalah sebuah kode yang diaktifkan sebagai bentuk tindakan emergensi jika kita menemukan pasien-pasien yang mengalami henti nafas ataupun henti jantung. Jadi tujuan dari Code Blue ini adalah untuk membantu atau memberikan resusitasi kepada pasien-pasien yang pingsan yang mengalami henti jantung ataupun henti nafas. Mbak Yuli. Oke, saya belum cantik sendiri ya. Oke, ya. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan di sini nama saya Yuliani. Saya dari tim Code Blue, bagian untuk bertugas dalam dokumentasi. Jadi dokumentasi itu mencatat semua tindakan dari pasien yang kita lakukan dari henti nafas ataupun henti jantung itu sendiri. Mungkin itu aja sih perkenalan singkat dari saya. Now next, berikutnya. Ya. Saya Hanafi Ramadan, anggota dari tim Code Blue yang bertugas sebagai di Sirkulasinya. Ya, bagian sirkulasi. Gampangnya apa tuh bahasanya, sirkulasinya? Kalau lebih ke arah bahasa awamnya itu untuk memeriksa di sekitar bagiannya. Untuk memasang infus, untuk pemasukan obat, terus untuk mengecek apakah alat-alatnya baik atau enggak untuk awal-awal. Oke, next, berikutnya. Baik, saya Agus Miladin, salah satu tim Code Blue juga. Kalau saya bagian RW. RW itu jalan nafas ya dia ya. Oke, pernafasan ya. Saya yang bagian pijat jantung itu kayak di sinetron gitu ya. Betul. Capek berarti gini terus ya. Ya, lumayan. Lumayan ya. Demi pasien. Demi pasien ya. Bakal gini terus berarti, Pak? Ya. Ada berhenti lah ya. Ada berhentinya juga. Iya. Pastinya ada jeda waktunya. Oke. Ya kan tim kan kerja tim. Kerja sama. Bila itu aja. Next. Kalau saya Pratama Koribo, saya di bagian breathingnya. Ya pernapasan. Itu sebagai pembantu pernapasan. Ya, apabila itu ada henti napas, itu tugas saya untuk membuka jalan napas. Membuka jalan napas. Dan membuat napas buatan dengan ambubek. Iya. Benar. Itu pakai tangan kan? Ada alat kan? Ya, ada alatnya ambubek. Tim Code Blue itu terdiri atas 5 orang. Yang pertama, dokter sebagai leader, kemudian 1 orang perawat sebagai RW, 1 orang perawat sebagai breathing atau yang memegang breathing, kemudian 1 orang perawat yang akan memegang sirkulasi, kemudian 1 orang yang akan bertindak sebagai notulensi untuk mencatat tindakan-tindakan yang telah kami berikan. Ini kalau kita dengar ya, kayaknya agak sedikit horor ya. Yang satu bagian nafas, yang satu main pijat-pijat. Iya. Itu kategori pasien-pasien yang dirawat inap atau yang bagaimana kira-kira yang ditangani itu? Pasien-pasien yang tiba-tiba henti nafas di jantung. Ada nggak yang selain pasien dirawat inap yang ditangani kira-kira? Di rumah sakit loh ya, di rumah sakit. Iya. Ada. Nggak mesti ya. Rawat inap. Contohnya saat misal dia henti jantung. Tapi yang ngerjain
orang awam atau timnya juga? Timnya. Atau modelnya gimana? Ini tim nih datang nih, itu langsung datang gitu atau ada yang manggil gitu gimana? Ya, jadi kalau modelnya itu dijelasin ulang lagi ya. Maksudnya saya tuh pasien tidak mesti yang rawat inap. Rawat inap juga ada, bisa pengunjung pasien seperti itu ya. Bisa keluarga pasien yang datang ke sini maupun semua pegawai di sini ataupun parkir dan lain-lain. Tergantung mereka mengalami kejadian henti nafas atau henti jantung, itu prinsipnya. Jadi modelnya adalah semua pegawai yang ada di lingkup rumah sakit ini adalah mereka sudah dilatih, sudah diinfokan, sehingga siapa yang menemukan pasien, mereka yang akan memanggil. Jadi ada alurnya. Oke. Alurnya apa? Siapa yang menemukan pasien, dia. Adapun alur pelayanan dari Kodlu ini adalah jika ditemukan pasien yang tidak sadar, kemudian tidak ada nafasnya, tidak ada detak jantungnya, maka harus segera diaktifkan Kodlunya dengan dilakukan panggilan ke nomor 103 yang akan terhubung ke bagian security. Kemudian security akan menghubungkan kepada tim Kodlu. Kemudian tim Kodlu akan datang segera melakukan resusitasi terhadap pasien yang mengalami henti jantung dan henti nafas tersebut. Sampai dengan pasien mengalami sadar. Jika pasien sudah sadar, dilakukan tindakan ROSC, kemudian nanti pasien akan segera dibawa ke IGD untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Misal ada satpam kejadian pengunjung pasien di situ Mas ya. Nah, Pak ya, jadi ditemukanlah pasien jantung. Iya, enggak masalah. Parkirnya ini yang langsung, sehingga parkirnya ini yang meminta nolong. Jadi ada alurnya, dipanggilkanlah tim Kodlu. Oke. Kodlu ini sangat penting untuk diadakan di rumah sakit karena kita tidak tahu kapan kita menemukan pasien yang tidak sadar. Ketika kita menemukan pasien yang tidak sadar, kemudian segera kita tangani, itu prosentase untuk keselamatan pasien itu jauh lebih besar. Seperti itu. Berarti gini bro, ini kan kondisi kan nggak ada yang tahu kita nih. Ini dia mau henti nafas jam berapa gitu. Tiba-tiba tengah malam tuh gimana? Timnya ada bilangnya? Ada di rumah sakit Muhammadiyah. Berarti pada saat jam berapapun dia siap gitu. Siap. Oke. Isinya siapa aja di dalam dia? Isi timnya, anggotanya siapa aja? Perawat, dan dokter. Ya, dokternya sebagai yang udah terbentuk timnya sekarang ini, perawat sebagai dokter sebagai leader, perawat sebagai tadi ya macam-macam itu tadi ya. Oke. Jadi Gitu. dia sudah ada pembagian jadwal masing-masing tugas di rumah sakit. Jadi sudah di-share langsung. Hari ini siapa yang jaga, hari ini siapa yang jaga, seperti itu. Ada pagi sampai malam. Oke. Siap siaga ya. Siap. Harus. Oke, saya mau tanya pribadi nih sekarang nih. Mulai dari Mas Bowo dulu nih. Mas Bowo, enaknya di mana saat menjadi tim Kodlu dan gak enaknya di mana saat jadi tim Kodlu? Kalau menurut saya enaknya jadi tim Kodlu itu Mas, kita itu pas kita datang itu ya dilihatin sama orang itu enak sekali. Oh gitu. Ya kayak superhero gitu ya. Orang yang keren gitu kan, datang pakaian seragam gini kan. Oke. Kita menolong orang satu nyawa itu berarti buat kita Mas. Iya. Apalagi bawa tas sedikit, ya. iya benar sekali. Iya. Oke. Iya. Kita jadi superhero di nyata. Keren juga berarti ya. Di dunia nyata jadi superhero ya. Padahal aslinya tegang dia nih. Hidup kayak orang nih. Aslinya itu kita. Iya. Nggak enaknya ya apabila kita menemukan pasien dengan kondisi kondisi seperti areanya yang nggak memungkinkan, Mas. Seperti di tangga ini, curiganya jatuh dari tangga. Iya. Kita punya lantai 2, Mas. Nah, itu yang nggak enaknya. Kita harus memastikan dulu apakah dia ini cedera servikal atau enggak. Nah, itu yang nggak enaknya. Dan juga ya kadang ada orang awam, ngapain kamu itu? Kasih itu, nanti keluarga saya mati loh. Nggak enaknya gitu. Orang yang nggak paham. Kita tetap kasih penjelasan, Mas. Kira-kira nih bro, tingkat keberhasilannya sampai 100% berhasil nggak bro? Kalau memang ini udah dapat nih, ente ngelihat pasien benar-benar henti nafas di jantung, itu keberhasilannya kira-kira 100% nggak kadang-kadang? Iya, bisa 100%. Ada bisa? Iya, ada yang 100%. Begitu menariknya tindakan ini sehingga bisa menyelamatkan nyawa orang. Luar biasa. Itu banyak kejadian, Mas. Nggak hanya
ini hanya nggak hanya omong-omongan aja, tapi banyak kejadian di rumah sakit yang sudah henti jantung, yang sudah meninggal, ya kita bantu memberikan obat-obatan. Tapi alhamdulillah Mas sembuh juga, nggak langsung meninggal. Kan nanti ada pertolongan lainnya ya. Oke. Waktu sangat penting dalam pertolongan pertama. Oke, luar biasa. Gus, Ya. Ana mau tanya sama ente nih. Iya. Ini kan kerja tim nih Gus. Betul. Pernah nggak ngomong gitu sama teman gitu, bisik-bisik gitu? Kelamaan lu, cepet dah, matinya orang. Pernah nggak kayak berkelahi gitu dalam tim gitu? Pernah nggak? Sampai hilang fokus gitu, yang satunya harusnya udah dikasih nafas bantuan, mungkin pompa jantung, malah ribut gitu loh, gara-gara you punya partner yang nggak bagus kerjanya. Pernah nggak punya kayak gitu? Pengalaman nih. Iya. Kalau pengalaman selama ini sih enggak. Nggak ada Karena ya. memang kita udah benar-benar dilatih. Kita memang latih, apalagi kita kan udah ada shift-shiftan gitu. Di setting maksudnya kita belajar ya. Oke. Kalau seperti itu nggak ada. Karena kan yang paling penting itu adalah pasiennya. Paling pertanyaan pertama tadi yang ke Bowo itu hal yang paling bangga kan. Kita menyelamatkan pasien. Wah, bangga sekali, senang banget gitu. Apalagi dilihat sama orang ya. Alhamdulillah selamat, walaupun nanti ada lanjutannya. Ada obat-obatannya selain dari tim dulu gitu ya. Itu sih. Oke, sip. Enggak sih ya. Dan baik-baik aja kerja timnya ada ya. Dia memang kita udah job desk udah masing-masing punya tugas dia ya. Tupoksi masing-masing. Oke. Keren juga ini timnya nih. Berarti mereka bekerja sesuai dengan tupoksi dan memang waktu adalah segalanya. Paling penting utama. Oke. Dan ente pernah nggak Dan penyesalan terbesar ente? Penyesalan nih, kalau ngomong penyesalan artinya saat you bertugas ya, ente bertugas nih, ente nggak berhasil 100% nih, orang paling nggak dia bisa hidup ternyata dead, habis hidupnya. Penyesalan ada nggak kayak gitu Dan? Biasanya. Kalau untuk penyesalan Mas pasti ada. Yang utama itu pasti ada. Karena kita gagal dalam menyelamatkan nyawa satu orang. Jadi untuk penyesalan itu pasti datang lah. Setiap tindakan itu pasti ada. Ya penting usaha sih ya. Paling tidak sudah berusaha. Ya. Ribut nggak tuh Dan sama orang yang di sekitar keluarganya mungkin, atau nih misalnya nih pasangan Pak Sutri nih gitu, yang tiba-tiba meninggal suaminya, istrinya ngamuk nggak? Kira-kira pernah nggak punya pengalaman gitu, ngamuk terus dia pukul-pukul si Dani, wah nggak becus, nggak bener nih suami saya meninggal gitu, sampai gitu nggak pernah nggak ada ya? Kalau untuk memukul petugas ya mungkin ya. Pernah ya, ada ya kayak gitu ya. Kadang kalau kita datang dengan tanpa penjelasan apa-apa pasti ya orang pasti memukul lah. Betul. Tapi ada tinggi ya. Tapi kalau sebelum kita melakukan tindakan tuh kita kan menjelaskan masyarakatnya ke pihak terkaitnya. Nah, ini kita melakukan tugas ini. Jadi untuk persetujuannya dari pihak keluarganya seperti itu. Jadi aman sih insyaallah. Bu Yuli, ini kita tahu nih orang Bima itu biasanya orang mau meninggal aja, ya. Ini boro-boro nih dipegang nih tim nih, dipegang nggak boleh dia. Ada nggak yang kayak gitu? Nih misalnya Bu Yuli ini kan sebagai tim Code Blue kan, ya kayak dibilang sama si Bowo tadi, jiwa superhero-nya datang nih gitu kan, dia mau datang mau bantuin, datang keluarga orang Bimanya, aina tuh, aina nama, nalampar teh. Lu ngapain waktu itu? Dibeli juga ingin ngomong atau orang maju? Ya udah kita dekatin. Maksudnya paling tidak karena ini adalah tindakan khusus medis, jadi pasien keluarga pasien nggak usah disuruh mendekat, kita tetap aja action berarti ya. Oke. Karena kan tugasnya saya itu kan bagian mencatat, jadi harus melihat semua seluruh kondisi di sekitar tindakan teman-teman tim. Berarti pernah ribut juga sama keluarga pasien. Tapi kan setelah kita lihat kondisi, kita samperin, kita kasih tahu bahwa ini kita melakukan tindakan khusus medis untuk menyelamatkan pasien yang dari tidak ada nafas menjadi ada nafasnya, seperti itu. Kalau semuanya pada ngotot, kagak boleh dipegang, nggak boleh diapa-apain, itu gimana ceritanya? Kan ada yang kayak gitu toh? Iya. Udah nggak usah dipegang, udah boleh. Itu sebaiknya gimana? Nggak usah kita pegangin aja.
Jangan. Oh, tetap kita masuk ya. Oke. Paling tidak komunikasi kita, edukasi, info konsen ke pasien, kita udah jelas. Kalau ketemu hal-hal seperti itu, kita tanya, ini dari keluarga intinya atau gimana? Misalnya maksudnya adalah suaminya kah atau istrinya, dari itu satu inti keluarga ya. Kalau memang di pertengahan dia benar-benar tidak mau melanjutkan, ya di tanda tangan aja seperti itu. Tapi pada intinya kita tetap bawa pasien dulu, tuntaskan dulu pekerjaan kita, bawa. Oke. Iya. Luar biasa. Sebagai tenaga kesehatan, terutama yang bekerja di rumah sakit, harus meningkatkan awareness kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Jika kita menemukan pasien yang pingsan, jangan didiemin, tapi harus segera diperiksa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sebuah kerja yang memang sangat menentukan nasib nyawa seseorang. Sedikit saja lalai, maka nyawa akan hilang begitu saja. Tim ini hadir tentunya di hadapan rumah sakit, di seluruh puskesmas saya rasa, untuk membantu bagaimana menyelamatkan pasien yang memang dinyatakan henti jantung dan henti nafas. Inilah salah satu pengalaman penting dari tim Code Blue Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima, yang semoga bisa menjadi inspirasi kita semua bahwa kecepatan dan ketepatan kita dalam hal menangani pasien adalah kunci utama untuk menyelamatkan satu nyawa yang bisa kita selamatkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya, dan kita akan undang lagi tim-tim atau tamu-tamu yang sangat menarik untuk kita ajak diskusi dalam pertemuan podcast pada setiap harinya nanti. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata salah. Sehat selalu dan tetap semangat. Ciao.